Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Prayoga. Kali ini kita di program baru. Program baru itu kita namai e-podcast atau Edukasi Podcast Kesehatan. Kita sudah ditawarkan sebuah konsep baru atau sebuah strategi baru, betul nggak Bu Eka? Betul. Nah, sebuah strategi baru itu dinamai herd immunity. Nah, kita harus samaratakan terlebih dahulu, apa itu pengertian herd immunity, Bu? Ya, terima kasih Mas Agung. Jadi konsep baru saya kira yang ditawarkan oleh pemerintah adalah new normal. Kemudian banyak masyarakat mengaitkan antara kondisi new normal ini dengan herd immunity. Apakah itu new normal itu sama dengan herd immunity atau bagaimana saling berkaitan. Nah, herd immunity sendiri itu kata lainnya adalah community immunity. Jadi kekebalan populasi atau kekebalan di suatu komunitas tertentu. Sebetulnya konsep herd immunity itu adanya selama ini itu ada di konsep imunisasi. Ketika ada sebagian besar anak, misalkan 90% atau lebih anak di satu populasi itu dia imunisasinya lengkap, kemudian ada sebagian kecil misalkan 10% atau kurang anak yang tidak diimunisasi karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk diimunisasi, sehingga komunitas atau sebagian kecil anak itu yang tidak diimunisasi itu akan terdampak sehat juga karena semua lingkungannya sehat, tidak ada infeksi, tidak tertular infeksi. Itu konsep dasar dari herd immunity. Kita melihat lagi tentang persentase tadi ya Bu. Berarti ada sebuah persentase dalam merangkum untuk herd immunity. Nah, kalau pada kasus COVID ini kan bisa dikatakan kan ini menjangkit untuk rentan umur kan bukan yang dari anak-anak ya Bu. Sedangkan dari kita sendiri sudah paham bahwasanya untuk COVID ini belum adanya vaksin. Apakah itu nggak riskan ya Bu? Ya, betul sekali. Itulah yang kita khawatirkan bersama apabila kemudian memang pemerintah itu menerapkan konsep new normal ini yang diperkirakan mulai bulan Juni nanti. Masyarakat itu berpikiran apakah ini kemudian mengandalkan herd immunity pada masyarakat untuk kasus COVID-19, sementara kasus COVID-19 ini tidak ada vaksinnya, sehingga diharapkan masyarakat itu kebal terhadap COVID-19 ini karena dia sudah memiliki imunitas yang didapatkan secara alamiah. Didapatkan secara alamiah artinya dia sudah terjangkit atau pernah sakit COVID-19 ini, kemudian menjadi terbentuk antibodinya, kemudian bisa istilahnya kebal ya. Kebal, kemudian harapannya juga melindungi lingkungan sekitarnya, populasi sekitarnya yang kemungkinan mungkin belum terpapar dengan coronavirus ini. Seperti itu Mas Agung. Kalau kita melihat lagi kan, kadang memang media ini kan banyak sekali yang bisa dikatakan mainstream ya Bu. Ya, nah, betul sekali. Kalau kita lebih spesifikkan lagi, kadang masyarakat kalau sesuai kemarin analisa saya beberapa kali menanyakan terhadap masyarakat juga. Betul. Bu, Gimana? apakah jenengan tahu tentang herd immunity? Sepertinya mereka menjawabnya tidak tahu dan tidak ingin tahu. Nah, kalau menurut Bu Ella sendiri ini, kalau dari segi masyarakat ini untuk hal yang seperti ini tuh wajib tahu atau bagaimana Bu? Ya, sebaiknya masyarakat pun tahu ya, tahu konsep dasarnya, pemahaman awalnya dasarnya, sehingga ketika membaca media itu bisa lebih cerdas seperti itu, memahami, dan kemudian harapannya juga bisa melindungi diri. Nah, ketika nanti konsep new normal sudah diaplikasikan kan harus bisa menjaga diri dan keluarga supaya tidak terjangkit coronavirus gitu. Kalau kita melihat lagi Bu, memang kan beberapa negara yang sudah berkembang ini banyak seperti China sendiri kan sudah zero kemarin kan Bu, tapi ada angka kembali lagi naik, untuk persentasenya kembali naik. Berarti kan ini ada sebuah virus yang kembali muncul. Nah, ini untuk kaitannya dengan herd immunity itu apa Bu? Betul sekali. Jadi sebetulnya konsep imunisasi yang kita memberikan vaksin saja itu kan untuk membentuk antibodi di dalam tubuh. Harapannya ketika ada virus, bakteri atau yang lainnya itu masuk, mikroorganisme patogen yang sejenis itu masuk, tubuh kita sudah punya antibodi atau tentaranya. Sehingga apabila sakit pun akan tidak parah. Nah, tetapi memang masih ada kemungkinan kecil ketika orang kemudian divaksin, masih ada kemungkinan kecil untuk sakit, tetapi harapannya sakitnya itu
ringan, tidak menimbulkan kematian. Nah, sedangkan kalau kasus dengan COVID-19 ini belum ada vaksin dan orang yang kemudian sudah pernah sakit terbentuk antibodi, memang terbentuk antibodinya kan, tetapi ketika kondisi imunitasnya kurang optimal, belum optimal atau tidak optimal saat itu, kemudian bisa terjangkit kembali atau sakit kembali. Itu yang dikhawatirkan ketika kondisi masyarakat ataupun interaksi masyarakat meningkat lagi. Nah, yang dikhawatirkan adalah nanti ada lonjakan kasus lagi. Itu yang dikhawatirkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Jadi ini sangat menarik ya. Jadi untuk hal yang selanjutnya, ini kan kemarin kita pahami bersama ya Bu, ini kan kemarin untuk di bulan-bulan terakhir ini kan sudah kita menerapkan untuk PSBB. Betul. Sudah menerapkan juga sudah ada yang banyak lockdown juga. Nah, dengan adanya herd immunity ini, apakah tidak terjadi semacam kemarin kita sudah menerapkan sebuah protokoler yang sangat ya dikatakan ya cukup ketat lah Bu. Nah, dengan adanya herd immunity kan pemahaman masyarakat ini kan sangat luas. Kadang memaknai ini, wah pastinya cuman herd immunity atau apa. Nanti kan apa itu nggak sedikit melonggarkan sebuah ketaatan yang semula gitu Bu. Ya, baik. Jadi diluruskan dulu bahwa yang disampaikan pemerintah adalah new normalnya ya. Untuk new normal itu memang beberapa media sudah sudah menuliskan ya apa saja protokol-protokol kesehatan yang harus dipatuhi, seperti menggunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak. Nah, kepatuhan itu syarat mutlak atau syarat wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat. Ketika masyarakat tadi kemudian ada yang melanggar, nah resikonya apa ya? Resikonya akan terjangkit oleh coronavirus ini atau COVID-19 ini. Nah, sehingga ketika nanti new normal ini akan dilaksanakan oleh pemerintah, ya semua lapisan masyarakat wajib mutlak harus patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, tetapi apakah di Indonesia sudah terbentuk herd immunity? Ya, itu juga perlu banyak pertimbangan atau telaah literatur. Jadi begini, antibodi kita baca di beberapa jurnal itu antibodi ada penelitian dari Cina ya yang meneliti pada 175 pasien yang kemarin terjangkit COVID-19 itu ada antibodinya, dan antibodi itu bertahan di tubuh pasien. Itu juga bisa dari jenis antibodinya itu bisa bertahan selama 2 tahun, meskipun ada yang bertahan sekitar 15 bulan seperti itu. Nah, apakah nanti ini itu juga menjadi, beberapa ilmuwan juga akan bertanya-tanya apakah nanti ini akan menjadi virus ataupun penyakit yang kemudian akan muncul tahunan 2 tahunan seperti itu karena kondisi antibodi yang kemudian aktivasinya menurun seperti itu, atau bagaimana. Itu beberapa penelitian yang saya baca. Kemudian ada kondisi lingkungan itu juga ataupun beberapa faktor yang mempengaruhi herd immunity. Itu ada kondisi lingkungan sendiri, terus budaya orang, interaksinya, bagaimana komunitas itu, masyarakat itu saling berinteraksi seperti apa, kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu akan mempengaruhi herd immunity. Nah, kita juga kita lihat kasusnya juga kurvanya masih meningkat. Apakah sudah terbentuk herd immunity? Saya kira di Indonesia juga belum terbentuk. Ada studi di di luar negeri, memang tidak ada kasusnya, tidak ada studi untuk di Indonesia, belum ada studi di Indonesia. Itu menyampaikan, ada yang menyampaikan ketika herd immunity itu mau dikatakan istilahnya sudah terbentuk herd immunity di suatu komunitas, itu harus ada minimal 67% masyarakatnya yang patuh. Tapi itu juga tidak bisa digeneralisasi untuk semua negara karena kondisinya dan kasusnya berbeda-beda. Ada lagi yang menyampaikan bahwa penelitian menyampaikan bahwa seperti ini, sebentar. Nah, ada beberapa penelitian yang menyampaikan, sebagai contoh, ini memang tidak ada di sini untuk Indonesia. Sebagai contoh, misalkan kita tahu kemarin yang agak besar kasusnya, misalkan di di Italia. Nah, di Italia itu ada kasus sekitar 17.000. Nah, minimal supaya bisa terbentuk herd immunity-nya itu minimal populasi yang
sembuh, yang recovery, yang sembuh baik dan sehat itu minimal ada sekitar 59%. Kemudian di kasus-kasus yang lain lagi, misalkan di Jerman ya ada sekitar 3.675 kasus, itu ada proporsi yang recovery atau sembuh gitu ya, masyarakatnya paling tidak ada 69,6%. Tentu saja dengan kasus di Indonesia yang lebih besar dan masyarakatnya juga yang lebih padat penduduknya dengan budaya yang berbeda, tentu saja tidak bisa disamaratakan seperti itu. Kalau dengan konsep imunisasi harus ada minimal 90% yang sudah kebal. Sementara kita tahu kalau istilahnya kita kan ada OTG ya. Nah, tidak semua yang kemudian ada coronavirus di tubuhnya kemudian sakit itu jelas harus diisolasi dan dirawat. Nah, bisa jadi kan ada yang OTG kemudian masih beraktivitas di luar seperti itu. Betul, dari data terakhir yang kita dapatkan dari Satgas Covid nasional, ternyata jumlah lansia yang positif sedikit sebenarnya, 15% dari total 24.000 sekian dari total semua Indonesia. Tetapi angka kematiannya justru yang paling banyak. Oh, justru paling tinggi dari lansia. 45% dari total seluruh kematian. Ini kenapa? Karena memang betul lansia itu memang rawan sekali, kelompok umur atau kelompok usia yang sangat rawan, terutama rawan terkena penyakit, rawan terkena hal yang tentunya membuat tubuh lansia itu terkena masalah begitu. Mas Agung. Kalau melihat hal tersebut berarti kan ini perlu sekali adanya dukungan dari keluarga ya Pak? Betul sekali. Jadi memang ada beberapa kondisi di Indonesia, lansia itu satu lansia dengan keluarga. Yang kedua lansia yang tinggal di panti sosial. Nah, yang ketiga lansia yang hidup sendiri. Nah, itu yang nanti menjadi masalah adalah lansia yang hidup sendiri. Kalau lansia dengan keluarga kita pas atau kita bantu keluarganya atau kita tingkatkan pengetahuan keluarganya untuk menjaga lansianya. Kalau di panti sosial tentunya masih ada yang mengurus caregivernya, baik perawat ataupun baik dari tenaga sosialnya. Tapi bagi lansia yang tinggal sendiri, lah ini nanti pentingnya tetangga, pentingnya pihak desa, pentingnya perangkat nanti untuk membantu kesejahteraan atau membantu kemandirian lansia, terutama yang berada sendiri di rumah. Begitu. Kalau melihat hal tersebut kan berarti ada ya beberapa persen lansia mungkin yang bisa digolongkan agak ya di pelosok terpencil. Nah, jadi untuk hal yang selanjutnya ini yang wajib secara khusus untuk berperan aktif dalam menangani lansia ini siapa Pak? Tentunya yang paling mendasar adalah keluarga dulu. Dari keluarga. Setelah keluarga tentunya nanti pihak puskesmas yang paling tingkat pelayanan yang paling dasar kan puskesmas. Jadi nanti dari pihak puskesmas tentunya kalau kondisinya pandemi seperti ini biasanya sebulan sekali mungkin ada posyandu lansia, sekarang di pending dulu. Jadi untuk mengatasi atau untuk mencegah penularan posyandu lansia sementara diberhentikan dulu. Nah, tentunya lansia juga tidak boleh artinya di pending kesehatannya tentunya dari pihak puskesmas tentunya akan memberikan informasi kepada keluarga tentang bagaimana pencegahan, bagaimana cuci tangan diajarkan kepada lansianya. Jadi tidak serta-merta pending semuanya, nanti lansianya juga jadi masalah nanti. Begitu Mas Agung. Kalau ini Pak, kini kan pastinya di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, sedangkan untuk cara kita menyampaikan tentunya kan ada klasifikasinya ternyata berbeda Pak dengan kita menyampaikan kepada remaja yang mungkin dalam artian sudah melek dengan informasi mungkin. Nah, kalau untuk penyampaian terhadap lansia kan mungkin agak berbeda Pak. Betul sekali. Ya. Jadi di konsep keperawatan lansia, jadi kita memberikan pelayanan itu ada istilah singkatan 3S. Jadi sabar, simpatik, servis. Mungkin Mas Agung juga masih ingat. Jadi tentunya kita harus memberikan informasi, harus sabar sekali ketika kita memberikan informasi, tidak hanya sekali dua kali langsung lansianya langsung paham, tapi memang harus berkali-kali, memang harus sabar. Kecuali kalau kita memberikan informasi kepada remaja, memberikan informasi kepada orang dewasa, satu kali memberikan informasi cuci tangan, mereka langsung paham. Tapi ketika kita memberikan informasi ke lansia harus cuci tangan, menjauhi keramaian, itu harus memang benar-benar bersabar. Bisa jadi bisa saling bahasa Jawanya nanti bisa bercucuan gitu. Tapi kita memang harus sabar. Artinya kita tidak boleh
dengan merawat dengan tidak sabar atau dengan marah, tentunya kita yang pertama adalah sabar. Dan simpatik dan tentunya kita bersimpati ketika kondisi lansianya bersedih, kita juga ikut merasakan kesedihan. Kemudian servis pelayanan, artinya pelayanan yang kita berikan tentunya dari pihak keluarga, pelayanan semaksimal mungkin, sebisa mungkin memenuhi aktiviti daily living hidup lansia. Oke. Kalau terkait hal ini kan kita tentunya paham bahwasanya angka kematian lansia kan bisa dikatakan tertinggi. Nah, berarti ini ada sebuah urgensi di dalamnya ya Pak. Ada sebuah urgensi, jadi memang seberapa pentingkah kita untuk menyampaikan hal tersebut Pak? Kan mungkin kita, saya sendiri ya, saya menganalisa sendiri terhadap mungkin ada beberapa keluarga saya juga bisa digolongkan lansia, dan saya tanyakan apakah paham dengan COVID-19. Sepertinya mereka tidak paham tapi enjoy saja gitu Pak. Ya, nah di sini betul peran keluarga, terutama yang paling dekat kan keluarga ya Mas ya. Jadi peran keluarga untuk memberikan edukasi pengetahuan kepada lansia, tentunya di era sekarang. Kalau bahasa lansia sekarang mungkin tidak tahu bahwa ini ada penyakit. Tapi kalau kita bisa menggunakan bahasa mereka dahulu, ada istilah pagebluk gitu. Sekarang ada pagebluk, jadi Simbah tidak boleh kemana-mana dulu. Jadi lebih ke penggunaan bahasa yang pendekatan bahasa. Ya tentunya kalau istilah zaman dulu memang ternyata ada pagebluk. Jadi pagebluk itu semacam kondisi yang banyak penyakit. Jadi mereka malah lebih paham dengan bahasa-bahasa seperti itu. Kemudian dari keluarga tentunya ya harus menyampaikan tadi bagaimana memutus penularan. Tentunya yang pertama kita ajarkan edukasi dari pihak keluarga ke lansia, edukasi bagaimana personal hygiene-nya, cuci tangan, kemudian penggunaan masker APD, kemudian diminta tidak boleh keluar rumah dulu, sementara tidak boleh keluar rumah dulu, kecuali memang kalau kondisi yang sangat urgent, tapi harus menggunakan APD, masker dan yang lainnya. Kemudian tidak boleh mengikuti keramaian atau menjauhi keramaian dulu, jangan ke pasar dulu. Kemudian mungkin kalau lansianya suka berkumpul arisan ya, sementara di rumah dulu. Kemudian tunda periksa, artinya menunda bagaimana nanti lansia misalnya dia memang kepingin periksa kesehatan ke puskesmas, ya itu ditunda dulu. Kalau memang betul-betul urgent baru diantarkan oleh keluarga. Jadi bagaimana nanti peran keluarga ini penting untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Kalau melihat hal ini berarti ini kan kalau untuk COVID-19 ini kan ada tanda dan gejala. Nah ini untuk dari keluarga untuk lebih memaksimalkan menyiasati bahwasanya mungkin ini sedikit ada tanda gejala, mungkin apakah sedikit berbeda Pak? Kalau untuk lansia konsep sebenarnya sama kan nanti kalau secara lansia, terutama lansia yang mempunyai penyakit penyertanya ini nanti akan menimbulkan gejala yang lebih parah gitu. Kalau secara teori dari konsep penyakit COVID ini memang sama. Batuk, panas, kemudian sesak sama, tapi nanti ketika lansia ada DM, ada penyakit asma, ada hipertensi, ini nanti lebih parah Mas. Jadi tadi ini memang betul peran keluarga kita. Dan kita tahu bahwa hari demi hari di Indonesia kasusnya itu masih mengalami peningkatan. Ya, masih mengalami peningkatan. Akan tetapi di laporan pemerintah ataupun di media sosial manapun kita sulit sekali menemukan berapa kasus COVID-19 ini pada anak-anak. Nah, akan tetapi kita dapatkan datanya dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi IDAI itu mengumpulkan data dari seluruh anggotanya di seluruh Indonesia. Jadi data yang tercatat per 18 Mei 2020 itu ada 584 anak yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan 14 anak itu meninggal akibat COVID-19 ini. 129 anak berstatus PDP dan meninggal seperti itu. Jadi angka 14 ini saya kira bukan angka yang kecil ya. Angka 14 anak meninggal itu adalah generasi penerus bangsa. Seperti itu Mbak Junet. Oke, ini mengenai COVID-19 pada anak memang menurut kami juga ya Bu, ini hal yang harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan. Jadi kalau boleh tahu juga Bu, ini mengenai COVID-19 yang menyerang anak. Ini kan sudah ada anak yang meninggal karena COVID-19. Nah, perlu kita ketahui juga untuk tanda gejalanya mungkin apakah berbeda dengan anak orang dewasa atau
apakah ada hal khusus yang mungkin sama atau tidak seperti itu? Ya, betul sekali. Kalau untuk cara penularan, kemudian tanda gejala COVID-19 pada anak itu sama dengan orang dewasa. Jadi penularan melalui droplet seperti itu. Kemudian untuk tanda gejalanya ada demam, ada sesak napas, kemudian ada batuk, sakit tenggorokan, ada juga tanda gejala yang dirasakan anak itu juga ada yang mengalami diare. Pada orang dewasa juga demikian. Sehingga kita tahu bahwa penyebab kematian anak di Indonesia tertinggi itu ada di diare dan pneumonia. Nomor 1, nomor 2. Nah, sementara ketika anak anak yang terjangkit COVID-19 ini itu ada sesak nafas, ya, kemudian ada batuk, kemudian ada diare, itu kan menjadi kolaborasi yang sangat mematikan ya, atau berbahaya pada anak. Sehingga sangat penting kita sebagai masyarakat ataupun orang tua untuk melakukan pencegahan ya, agar anak tidak terjangkit coronavirus ini. Iya, betul. Oke, dari tanda gejalanya tadi memang ada beberapa yang mungkin familiar Bu, seperti demam, pilek juga mungkin bisa jadi, tapi tidak menjadi pokok tanda tidak gejala. menjadi Tidak jadi tanda gejala khas ya. Oh iya, betul. Jadi berarti memang ada tanda gejala khasnya, itu ada pneumonia, terus ada diare. Bisa terjadi diare, bisa juga tidak. Oh iya, oke. Jadi hal itu sebenarnya bisa menjadi ancaman yang besar nggak sih Bu? Maksudnya mungkin misal ada anak di rumah, terus ada tanda gejala seperti itu, dan orang tua mungkin mengira bahwa hal itu hanya virus musiman seperti itu. Tapi ya itu sebenarnya ancaman kecil yang nyata sebenarnya dan bisa menularkan kepada keluarga, namun keluarga juga bisa menularkan kepada komunitas sosial. Nah itu bagaimana nanti untuk tanggapan atau antisipasi dari keluarga atau masyarakat? Ya, betul sekali. Jadi ketika di situasi COVID-19 ini, sebagian besar saya kira orang tua itu khawatir anaknya terjangkit, tertular. Kemudian ketika anaknya itu demam ataupun batuk di rumah pun akan berpikiran, jangan-jangan ini COVID bukan ya? Seperti itu. Kemudian di tracking juga dia ketemu dengan siapa dan seterusnya. Nah, kemudian khawatir yang ketiga lagi adalah biasanya kalau sakit ya langsung mungkin ke dokter atau ke pelayanan kesehatan. Nanti khawatir lagi, di sana aman nggak ya di rumah sakit? Sehingga kita sebagai perawat anak itu menganjurkan kondisi-kondisi gawat darurat pada anak yang mengharuskan anak itu harus pergi ke rumah sakit pada kondisi yang gawat darurat. Misalkan dia mengalami sesak nafas, kemudian nafasnya cepat, diare, muntah, dehidrasi, perdarahan, kecelakaan, ya. Misalkan luka bakar atau yang lainnya, itu harus wajib segera ke rumah sakit. Tapi kalau tidak, masih ringan, harapannya bisa misalkan mengandalkan telemedicine yang sekarang banyak ada di pelayanan kesehatan ya, misalkan dengan konsultasi online, kemudian diberikan obat dan seterusnya, itu juga bisa menjadi alternatif. Nah, kemudian apakah itu akan menular? Sama ya, ketika itu penyakit infeksi itu tentu saja bisa menular, baik dari orang dewasa di rumah kepada anak kepada orang dewasa. Ya, tetap bisa menular. Sehingga tetap protokol kesehatan juga harus diterapkan pada anak. Ya, seperti itu. Memang itu harus tetap diwaspadai ya, jangan diabaikan. Oke, mengenai COVID-19 pada anak. Nah, kemarin kan kita udah tahu ya Bu, informasi dari pemerintah bahwa ada new normal. Nah, katanya sih ini untuk anak-anak di rumah atau siswa atau ya yang masih sekolah ini akan dikembalikan untuk sekolah kembali seperti biasa. Nah, ini bagaimana tanggapan Ibu? Iya, betul sekali. Baik, sebelum sampai ke situ, jadi sebagai masyarakat ataupun orang tua, tadi kita harus melindungi anak-anak kita supaya tidak terjangkit COVID-19 ini. Nanti kalau berkurang, meninggal, populasi berkurang, itu kan generasi penerus bangsa yang harus kita selamatkan, yang pertama. Kemudian bagaimana untuk mencegahnya? Sama seperti orang dewasa, nanti anak harus mematuhi protokol. Yang pertama, rajin cuci tangan. Saya kira banyak sekali ya sekarang lagu-lagu, video yang bisa menjelaskan kepada anak tentang cara cuci tangan, terus kemudian harus tetap tinggal di rumah. Kalau tidak ada darurat penting untuk keluar rumah, sebaiknya anak tetap ada di rumah. Nah, untuk bisa stay di rumah, orang tua
atau pendamping di rumah, pengasuh itu juga harus kreatif ya untuk menemani anak belajar dan bermain seperti itu. Saya kira juga di media sosial nanti tersedia banyak cara-cara untuk bermain dan belajar di rumah. Kemudian bagaimana dengan penggunaan masker? Nah ya, semua orang harus pakai masker untuk mencegah droplet seperti itu. Kita orang dewasa saja diwajibkan pakai masker, tapi kan juga rasanya juga tidak betah lama ya, tidak bisa lama, apalagi anak-anak pakai masker. Tentu saja itu kondisinya juga anak juga akan tidak bisa lama-lama menggunakan masker, sehingga harus bagaimana? Nah, pilihan utama yang pertama adalah tetap tinggal di rumah untuk anak-anak. Apabila ada anaknya itu sakit atau orang dewasa yang sakit di rumah itu sebaiknya yang jaga jarak ataupun pakai masker yang dewasa saja untuk menghindari penularan kepada anak atau anak kepada orang dewasa. Sehingga bagaimana kalau masuk sekolah? Masuk sekolah ada wacana-wacana ketika new normal nanti diaplikasikan, diterapkan, kemudian ada wacana mau masuk sekolah lagi. Kita tahu bahwa kondisi di sekolah pada satu ruangan tertentu berisi sekian puluh siswa ya, tentu saja itu akan ada kerumunan massa, itu resiko sekali untuk menularkan coronavirus ya, meskipun anak-anak yang mungkin datang ke sekolah adalah anak yang sehat, tapi sehat itu juga kita tidak tahu apakah ada coronavirus di tubuhnya atau tidak, karena ada OTG. Sehingga ketika masuk sekolah berarti harus patuh protokol kesehatan. Nah, kita harus kaji dulu di sekolah itu apakah sumber daya manusianya mencukupi, guru, tugas, kemudian sarana-prasarana ruangannya juga mencukupi. Ketika harus jaga jarak, berarti kan satu ruangan yang biasanya diisi sekian puluh akan mungkin dikurangi. Kemudian apakah harus menggunakan APD? Ya, bagaimana anak-anak menggunakan APD? Kita orang dewasa saja sudah kewalahan ya, petugas kesehatan juga kewalahan, sangat tidak nyaman untuk menggunakan APD. Sehingga wacana untuk masuk sekolah lagi itu harus dipertimbangkan betul dari berbagai sudut oleh pemerintah tentu saja dan oleh orang tua seperti itu. Oke. Ini mengenai coronavirus pada anak memang patut untuk kita sadari bahwa apa yang mungkin anak-anak tadi tidak sadar bahwa mereka membawa virus dan bisa menularkan kepada teman-teman mereka seperti itu. Oke, sebenarnya Bu, untuk kita edukasi kepada anak-anak kan pasti ada metode khusus atau ya pasti berbeda lah sama ngobrol sama orang tua mengenai hal ini. Nah, kira-kira metode apa saja yang bisa digunakan untuk kita menyampaikan kepada anak-anak? Ya, betul sekali Mbak Junet. Jadi yang pertama ketika edukasi kepada anak-anak itu harus kita ulangi terus atau berulang-ulang supaya anak itu paham. Karena sekali saja belum tentu paham gitu ya. Terus yang keduanya adalah pakai metode yang menarik. Misalkan satu dengan bernyanyi. Nah, bernyanyi kemarin terakhir saya juga ada di media sosial itu ada bernyanyi tentang tepuk. Ya, tepuk untuk jaga jarak, tepuk corona namanya, tepuk jaga jarak, tepuk harus cuci tangan, tepuk harus etika batuk dan bersin yang benar, seperti itu dengan bernyanyi. Yang ketiganya kita bisa gunakan audio visual, jadi video. Nah, video yang dilengkapi dengan gambar yang menarik, misalkan tentang coronavirus itu sendiri ataupun protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh anak. Itu berulang-ulang, saya kira anak itu bisa mengerti. Dan yang mendasar juga harus adanya contoh dari orang tua atau lingkungan sekitarnya. Nah, anak kan cenderung mencontoh yang dilihat. Ketika orang di sekitarnya itu patuh, saya kira anak juga akan mengikuti pelan-pelan seperti itu. Ya, betul sekali Mas Agung. Pentingnya tadi pemantauan tumbuh kembang anak di masa COVID ya, yang sekarang ini istilahnya walaupun lockdown ya, kemudian anak-anak harus ada di rumah, tetapi tumbuh kembang mereka harus tetap berjalan. Nah, tumbuh kembang berjalan itu artinya apa? Jadi usia kan terus berjalan, ya, usia terus berjalan, sementara kemampuan juga harus bertambah secara standar atau secara sesuai usianya. Nah, terkait dengan pertumbuhan perkembangan, apa sih itu pertumbuhan? Kita
kita lihat pertumbuhan sebenarnya adalah bertambahnya ukuran, bertambahnya jumlah sel yang ada dalam tubuh kita. Contohnya dulu Mas Agung kecil ya, sekarang udah bukan kecil lagi, udah besar ya. Itu contoh dari pertumbuhan. Jadi bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh kita. Dulu saya kecil, masih bayi, kemudian balita, kemudian remaja, sekarang menjadi orang tua. Itu pertumbuhan. Kemudian dulu Mas Agung belum berkumis, sekarang sudah berkumis. Iya, itu pertumbuhan. Jadi bertambahnya ukuran dan juga jumlah dari sel yang ada dalam tubuh. Kemudian sekarang kita ke perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan dari sel yang tadi bertambah dan bertumbuh. Contohnya dulu waktu baru lahir baru bisa ngomong oe oe gitu ya, mam bapak ibu. Sekarang sudah bisa ngomong macam-macam ya, sudah bisa jadi host, sudah bisa ngobrol, sudah bisa naik sepeda, sudah bisa naik motor, naik ojek dan sebagainya. Itu yang disebut dengan perkembangan. Jadi perkembangan itu bertambahnya kemampuan dari sel yang ada dalam tubuh kita. Dari yang dia bertumbuh, bertambah, kemudian bertambah jumlah dan besarnya, tapi setelah itu berkembang, harus mampu untuk melaksanakan fungsinya. Itu yang disebut perkembangan. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan harus berjalan seiring sejalan gitu ya Mas Agung ya. Jadi tidak hanya bertumbuh saja tapi juga berkembang dari yang tumbuh tadi. Itu namanya seimbang. Oke. Kalau kita merujuk lagi Bu terkait untuk keadaannya sekarang kan di masa pandemi COVID-19. Nah, tentunya ada sebuah urgensi dong Bu. Pastinya kan untuk tumbuh kembang kan mungkin ada sebuah perbedaan. Tentunya seperti biasanya mungkin orang tua cenderung akan mengasuh anak mungkin nanti di luar, bertemu dengan teman-teman yang sekitar. Jadi untuk melihat urgensinya ini seperti apa Bu? Kenapa pertumbuhan dan perkembangan ini penting untuk disampaikan ke masyarakat? Ya betul sekali. Di masa pandemi COVID ini kan kita tahu bahwa betul-betul di rumah saja, ya, suruh di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan bermain di rumah, belajar di rumah. Nah, terkait dengan tumbuh kembang anak, bukan berarti tumbuh kembang itu berhenti di rumah. Ya, kita masih bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak di rumah saja. Jadi ada tagar di rumah saja. Sekarang kita pakai tagar juga, memantau pertumbuhan dan perkembangan di rumah saja. Jadi itu untuk tagarnya teman-teman bisa dicatat. Iya, nah. Kenapa bisa di rumah? Karena pemerintah tersendiri sudah menyediakan namanya buku KIA. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, pas yang punya balita pasti punya buku KIA, nggih ya. Buku KIA itu yang bisa kita gunakan sebagai panduan untuk memantau pertumbuhannya bagaimana, perkembangannya bagaimana. Karena pertumbuhan perkembangan itu harus berjalan seimbang, walaupun sekarang masa COVID seperti ini juga harus tetap kita pantau. Nah, memantaunya bagaimana? Nanti ada cara tersendirinya. Oke. Berarti ini kan lebih ke nanti pemaksimalan dari peran serta keluarga juga, gitu. Jadi kalau merujuk hal tersebut, berarti kan ini mohon maaf Bu. Jadi kita kan tidak bisa samaratakan untuk ke masyarakat, gitu. Kadang pemahaman masyarakat juga berbeda. Untuk ke ibu mungkin ada ibu yang cenderung lebih aktif untuk mencari hal-hal baru mungkin di media lain. Nah, sedangkan pada saat sekarang kan masih kita pahami lah Bu, pasti ada keluarga yang mungkin berada jauh di lingkungan sekitar, maksudnya masih terpencil gitu kan. Nah, kalau untuk cara penyampaian, cara ukurnya itu bagaimana Bu? Untuk cara mengukur perkembangan itu, apakah ini bisa disamaratakan? Kalau untuk di masyarakat, pemerintah memang sudah menyediakan buku KIA. Kenapa buku KIA itu sangat simpel sekali dan bisa digunakan setiap balita yang memeriksakan ke posyandu pasti akan diberikan buku KIA. Nah, buku KIA itu bisa digunakan sebagai panduan memantau pertumbuhan perkembangannya. Nah, untuk pertumbuhan itu sendiri, Bapak Ibu di rumah bisa menimbang putra-putrinya sendiri di rumah, kemudian bisa mengukur, timbangan bisa macam-macam ya, bisa dengan timbangan yang injak, insya Allah sih sekarang banyak ya timbangan injak, kemudian dengan mengukur tinggi badan. Nah, kenapa harus diukur juga tinggi badannya? Ingat, sekarang sudah banyak kemarin kasus stunting. Nah, betul. Nanti kita ada topik sendiri stunting ya Mas ya. Oke. Menyusul banyak yang bisa disampaikan ke masyarakat. Jadi, pada saat kita di rumah kita bisa mengukur tadi berat badan anak dengan timbangan. Kemudian yang kedua mengukur tinggi badan anak. Nah, gimana Bu, di rumah nggak punya alat ukur tinggi badan? Tenang Ibu-ibu sekalian, kita bisa menggunakan meteran yang ada di rumah, meteran kain. Ya, metlim namanya ya. Oke.
bisa kita tempelkan di dinding ya, kita bisa tempelkan di dinding, kemudian kita selotip. Nah, maka setiap saat anak bisa diukur tinggi badannya. Kita tempel di dinding, kita selotip, kita suruh anak itu berdiri ya, kalau yang sudah bisa berdiri, punggungnya harus nempel dengan dinding, kemudian kita ukur sesuai dengan panduan, diukur tinggi badannya. Nanti kita kasih tanggal sekarang tanggal berapa Mas Agung? Tanggal 30. Oke, tanggal 30 Mei 2020. Tinggi badannya berapa? Tulis 130 cm. Tulis pakai pensil nggak apa-apa. Ingat ibu-ibu, nggak apa-apa di dinding, tidak apa-apa. Itu adalah sebagai salah satu media, kemudian juga betul mempermudah dan sebagai data kita di rumah. Jadi sudah terus punya betul. Nah, besok sebulan berikutnya kita bisa cek lagi tinggi badannya berapa. Dan itu anak akan senang sekali saat diukur seperti itu ya. Anak akan merasa, aduh Bu, aku tingginya segini, aduh tinggi lagi. Nah, itu bisa sebagai pemicu kita untuk menyampaikan kepada anak bagaimana nutrisi yang baik agar cepat tinggi. Nah, itu kemudian pola bermain yang baik, juga pola istirahat, dan juga sekarang karena masa pandemi tadi ya, dengan memantau di rumah bisa dilakukan oleh ayahnya, bisa ibunya, bisa kakaknya juga bisa. Artinya kita bisa ukur pakai penggaris biasa itu ya, penggaris biasa ditulis di situ, kemudian berat badan diukur, kemudian kita cocokkan dengan buku yang ada di KIA. Di buku KIA itu ada, jadi standar berat badannya ada, itu yang pertumbuhan. Begitu Mas Agung. Jadi untuk selanjutnya mungkin kan kita sudah tahu untuk caranya Bu. Tentunya mungkin sudah diaplikasikan juga untuk kepada masyarakat atau mungkin ke ibu-ibu sekalian sudah diaplikasikan. Tapi kita pasti temui Bu sebuah hal di mana mungkin tumbuh kembang anak ini agak sedikit dibilang ya agak terlambat. Nah, kita kaitkan dengan COVID-19. Tentunya kan ini harus paham untuk protokolernya Bu. Kan kadang untuk masyarakat sendiri pingin memeriksakan ke anak ke puskesmas kan juga was-was, wah jangan-jangan ini kan, jadi terbawanya jangan-jangan terus gitu loh Bu. Nah, kalau untuk di masa yang sekarang ini seberapa urgensinya, maksudnya untuk kapan seorang ibu itu untuk wajib memeriksakan anaknya di tengah pandemi ini? Ya, karena saya yakin juga baik ibu maupun anak juga takut mau ke tempat pelayanan kesehatan. Waduh, ini lagi masa pandemi seperti ini, jangan-jangan nanti malah ketularan ya. Oke. Jadi prinsipnya pada saat putra-putri dari Bapak Ibu sekalian sebatas pertumbuhan perkembangannya sesuai dengan usianya, nggak apa-apa. Artinya kita tidak harus takut dengan kok ini anak saya belum bisa duduk ya usia segini ya, jangan takut. Kalau sudah dideteksi, sudah dicek dengan yang namanya PUKIA, usia sekian bisa apa, kita kan punya posyandu. Nah, di posyandu kita nanti bisa informasi terkait dengan penimbangan dan pengukuran tumbuh kembang tadi. Nah, untuk mengamankan kita pada saat harus datang ke tempat pelayanan kesehatan, ada beberapa protokol yang harus dilakukan. Pada saat anak tidak menderita penyakit kegawatan, itu memang kita dianjurkan untuk di rumah. Di rumah saja. Artinya suhu tubuhnya juga sudah tidak mencapai yang panas tinggi dan sebagainya. Dia batuknya batuk yang bukan batuk batuk lama ya, dia hanya batuk mungkin karena dia habis makan pedas atau habis makan gorengan dan sebagainya. Yang penting suhu tubuhnya terjaga, kemudian si anak nutrisinya bagus, tidak mengganggu jalan pernapasan, tidak mengganggu zat-zat yang lain. Contohnya kalau dia luka bakar yang serius memang harus ke rumah sakit. Tapi kalau terkait dengan pertumbuhan perkembangan yang standar bisa dilakukan di rumah. Jadi jangan takut, aduh anak saya nanti kalau nggak ke posyandu lama gimana Ibu ya? Tadi bisa dengan ditimbang sendiri, diukur sendiri, dan diukur dengan buku KIA yang tumbuh kembangnya. Anak usia 2 bulan harus bisa apa, itu di buku KIA ada. Iya, oke. Terima kasih Mas Agung. Jadi gini, untuk alurnya itu nanti kita ada 2 tahapan. Istilahnya 3 tahap dengan bencananya. Jadi kalau bencana ini kan tanggap daruratnya ya saat terjadi bencana. Setelah itu nanti ada 2. Ada namanya TES sama TEA. TES sama TEA. TES adalah tempat
evakuasi sementara. Nah, kalau TA adalah tempat evakuasi akhir. Nah, nanti ini sebetulnya arahnya nanti lebih ke mengamankan warga atau masyarakat yang memang bertempat tinggal di wilayah bencana. Jadi memang di situ perlu adanya kajian lebih lanjut antara pemerintahan desa, terutama untuk wilayah-wilayah yang berpotensi bencana, untuk menentukan satu alur evakuasi. Jadi kalau misal nanti yang di pesisir wilayah selatan itu punya potensi tsunami, ya nanti kalau ada bunyi kentongan berapa kali itu harus segera lari ke desa apa, atau ke misal sekolahan atau ke lapangan. Itu kan nanti ada di tiap desa biasanya punya fasilitas itu. Nah, itu yang sementara. Yang kedua, tempat evakuasi akhir. Kalau sudah dinyatakan aman, nanti misalkan ini kalau terutama tempat tinggalnya itu terdampak, misal sampai rumahnya rubuh, kalau yang di Sengmor misal tadi terkena material tanah, kan rumahnya nggak bisa langsung ditinggali kan, itu harus ada tempat evakuasi akhir yang memang di situ aman ya untuk tempat tinggal sementara, tapi akhir, dimana bencana itu tidak berpotensi terulang kembali gitu. Jadi ada dua itu evakuasinya ya, TS dan TA. Kalau menurut juga kita untuk ini Pak, dari kesiapsiagaan dari masyarakat, kadang edukasi saya kira untuk di masyarakat yang dekat dengan pantai pun kadang beberapa waktu lalu juga kurang maksimal. Walaupun tadi Pak juga sampaikan biasanya sebaik apapun edukasi, kalau dari masyarakatnya juga tidak ada kesadaran juga sama saja. Iya. Kalau dari kesiapsiagaan melihat dari adanya ini Pak, mungkin kalau Pak udah mengamati sendiri, apakah sudah lebih baik Pak untuk, maksudnya di tatanan ini kan ada pandemi COVID juga. Iya. Jadi kalau saat ini memang yang perlu kita lihat adalah sejauh mana itu masyarakat siap sebelum sampai ke bencana yang alam tadi, yang bencana non alam. Alhamdulillah kalau saya lihat itu di beberapa wilayah, terutama di pemerintahan desa kan sudah membentuk, iya, minimal ada posko kan. Nah, itu saya kira barangkali menjadi salah satu juga yang bisa menyadarkan bahwasanya memang kita itu ya kalau dari sisi agama tidak boleh takabur atau sombong gitu ya. Nah di situ kita bisa melihat masyarakat sudah mulai mungkin berpikir bahwa kita itu hidup tidak selalu aman ya. Life is never flat katanya ya. Ini bukan iklan ya. Jadi kadang di atas, kadang di bawah gitu ya. Jadi namanya orang hidup pasti kadang senang, kadang tidak. Nah di situ kita juga perlu berkaca. Kalau misal di pandemi COVID ini tadi sudah ada posko gitu, sudah bagus ya. Kemudian ada bencana. Nah apa yang perlu kita siapkan kan gitu. Kalau saya lihat dari edukasi ini semacam e-podcast ini saya kira sudah sangat membantu. Coba mungkin dilihat di data statistik. Setelah dinyatakan Indonesia itu pandemi COVID, ada physical distancing, kemudian beberapa lembaga itu mulai online, termasuk rapatnya juga online, banyak virtual, pengguna internet pasti. Satu yang kedua pengguna media sosial. Makanya ini saya juga apresiasi nih sama Mas Agung. Salah satu media yang digunakan untuk edukasi menggunakan e-podcast. Ya Mas Agung sama tim ya. Ini nggak sendirian Mas Agung. Ini boleh dikenalkan tim-timnya. Ini salah satu edukasi. Jadi kita tidak selalu melihat apakah harus selalu tatap muka, enggak, seperti ini bisa. Bahkan ini lebih efektif. Kenapa? Kalau edukasi langsung itu kan hanya saat itu selesai. Kalau ini bisa kita simpan kan? Kita unggah juga di YouTube misal, itu bisa dilihat, bisa disebarluaskan juga linknya. Itu untuk edukasi. Kemudian yang perlu juga di pemerintahan desa itu adanya tempat evakuasi tadi. Jadi harus ada tempat evakuasi sementara sama tempat evakuasi akhir. Nah dua ini juga harus dibedakan. Ingat, ada PDP, ODP, satu lagi OTG.
Jadi kalau misal nanti ingin membuat tempat evakuasi, tolong diperhatikan. Tidak seperti tempat evakuasi kalau misal tidak ada pandemik. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misal kita atau pemerintahan desa nanti sudah menentukan sekolah dasar, karena di situ kan ada fasilitas MCK ya. Kalau di lapangan mungkin oke lah kita dirikan tenda, tapi pertanyaannya kalau misal pasien mau mandi ya kan itu ya. Jadi misal di sekolah dasar itu bisa menampung sekitar 100 kakak biasa ya. Tapi kalau pandemik nggak boleh, physical distancing, paling nggak tetap bisa untuk jaga jarak, tidak berdekatan. Jadi kalau misal itu 100 ya kita dibuat bisa menampung setengahnya, 50 orang. Nah di situ akhirnya perlu nanti tempat evakuasi yang lebih dari satu. Kalau untuk kondisi yang benar-benar sangat darurat, sangat darurat ya. Oke, tadi kita 3 ya, PDP, ODP, OTG. Nah kalau yang ke tempat evakuasi sebetulnya 2, OTG sama ODP. Kalau yang PDP ini harus ke fasilitas kesehatan. Iya, karena APD-nya kan harus ya. Kemudian kalau yang OTG sama ODP itu masih bisa lah. Cuma tetap harus menggunakan protokol, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Nggak masalah satu-satu, misal sama satu lokasi, dari sini pengen ngobrol ke sana misal pakai WhatsApp atau telepon, nggak masalah. Siapkan saja kuotanya. Gitu mungkin. Kalau kita di satu daerah, suatu desa untuk kita amati, kalau saya amati sendiri di beberapa daerah yang sudah saya tempati, mungkin di Gunung juga, mungkin di daerah di desa saya juga, sepertinya belum ada loh Pak untuk penanganannya seperti itu. Iya. Itu kalau bisa dispesifikkan lagi, mungkin perlu sekali bantuan dari siapa. Kita ingin, misal saya sendiri Pak, saya ingin bentuk itu, nah itu kita minta sebuah perlindungan atau minta kepastian dari siapa. Oke, gini Mas Agung. Jadi memang kalau melihat pertama kali rilis protokolnya itu memang belum lama ya, makanya ini kita perlu sosialisasi. Di sini sebetulnya kita bisa melaksanakan peran ini itu di bawah koordinasi. Kalau yang level pemerintah pusat itu BNPB. Nah kalau yang di level daerah itu BPBD. Nanti di bawahnya itu kita fokus ke kebencanaan tadi. Nah terkait dengan yang tadi disampaikan Mas Agung, kita kalau misal mau bentuk itu gimana, kita koordinasi, nggak bisa kerja sendiri. Satu yang jelas kita sampaikan niat kita ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD, kemudian koordinasi dengan pihak desa karena kan di desanya kita mau bentuk. Nanti di pemerintahan desa itu kita sampaikan maksud kita apa. Nanti kalau tidak clear itu di desa juga ada alokasi tersendiri untuk penggunaan anggaran, kalau nggak salah alokasi dana untuk kebencanaan. Termasuk yang untuk COVID-19 ini juga kalau nggak salah dari kemarin kementerian itu juga menyampaikan beberapa dana yang digunakan untuk plot-plot yang lain itu fokusnya untuk COVID-19 itu. Baru nanti dari situ kita bisa membentuk tim yang kecil-kecil itu di desa, misal mau per RW nggak masalah. Nanti kemudian diskusi bareng, kemudian menentukan tadi kalau misal terjadi bencana evakuasinya di mana. Bahkan ada program BNPB itu yang terbaru ada Katana. Sudah pernah dengar? Ini bukan merek salah satu mobil ya. Katana itu keluarga tangguh bencana. Kalau sebelumnya itu Destana. Desa tangguh bencana. Iya, kalau pernah dengar ya. Kalau setelah itu ada yang baru Katana, keluarga tangguh bencana. Ini sudah lebih kecil lagi. Iya. Kalau bicara ke disaster, memang kita di Muhammadiyah itu juga ada namanya MCCC ya, Muhammadiyah Command Center COVID kalau nggak salah itu ya. Itu juga ada namanya Katafit, keluarga tangguh COVID. Iya. Nah, mana itu kita juga nanti bisa sasarannya sampai ke sana. Gitu. Tapi ini memang nggak bisa kerja sendiri, harus kerja bareng-bareng. Kalau ini kan untuk yang disampaikan tadi kan untuk protokoler yang di
nanti perannya di level pemerintahan kabupaten, di BPBD nanti yang harus punya protokol jelas, rujukannya kemana. Karena kan kalau kita lihat fasilitas kesehatan di Kebumen sendiri juga beberapa kemarin kewalahan karena harus menyiapkan tempat untuk merawat pasien COVID kan. Jadi memang harus ada protokol yang jelas. Nah, nanti ini di level pemerintahan itu nanti ada rencana evakuasi dan protokol kesehatan bagi masyarakat yang nanti bersinergi antara BPBD dengan fasilitas kesehatan. Kemudian di luar itu juga sebetulnya kita juga perlu, ini memang bukan tugas kita secara personal ya, kita juga perlu nanti koordinasi juga lebih lanjut kaitannya dengan kesiapan ketika terjadi bencana. Nanti ada peninjauan fasilitas kesehatan yang siap, baik itu di level puskesmas atau rumah sakit. Nah, nanti kan itu juga penting. Yang kedua, penyiapan tempat evakuasi tadi. Nah, yang biasa di sekolah dasar misal bisa nampung 100 orang, ternyata 50, harus cari yang lain. Kemudian sarana prasarana juga harus disesuaikan, harus ada, misal kalau ada orang yang belum punya masker, harus siapkan masker, tempat atau apa istilahnya ya, tandon besar ya, isi air dan sabun untuk cuci tangan. Jadi ini juga edukasi juga bagi kita semua. Memang harapannya sekarang juga banyak yang menikah ya. Yang menikah ini khususnya jangan hamil dulu, karena efeknya nanti takutnya kepada ibu sendiri dan janin itu sangat tidak bagus jadi untuk masa boleh menikah ya, boleh, tapi ya tadi kalau bisa ditunda dulu kehamilannya dengan menggunakan aseptor KB yang cocok, seperti itu. Teman-teman, jadi yang baru saja menikah tolong ditunda dulu ya kehamilannya, karena memang dalam kondisi seperti ini kita semua juga harus tetap proteksi diri ya, seperti itu ya Bu, untuk kebaikan bersama juga ya Bu. Baik, mengenai COVID-19 pada ibu hamil kan biasanya orang membicarakan itu lebih fokus pada lansia Ibu, jadi yang lebih beresiko tinggi itu adalah pada usia lanjut. Nah ini kan dari ibu hamil ini apakah memang sangat beresiko tinggi terkena COVID-19 atau bagaimana Ibu? Pertanyaannya bagus sekali Mbak Junet. Itu terkait dengan resiko ya ibu hamil. Kalau yang kemarin memang seringnya untuk angka insiden yang paling besar itu memang dengan lansia ya. Tapi kalau untuk yang hamil atau bersalin ini memang angkanya sendiri kami tidak bisa karena memang pelaporannya juga semua global ya, sampai 23.000 pun itu juga global, jadi tidak ada yang lapor hamil hanya rumah sakit itu pun juga untuk data untuk rumah sakit pribadi tersebut. Jadi kalau dibilang berisiko apa tidak, ya berisiko. Karena kenapa? Karena secara patofisiologis ibu hamil itu memang fisiologisnya menurun dengan dia metabolismenya meningkat. Kalau dia imunitas yang menurun ketika dia terkena atau terkontaminasi untuk virus COVID-19 ini ya sangat bisa sekali tertular. Tapi itu tadi sampai detik ini pun belum ada istilahnya yang angkanya berapa persen terus sampai dia istilahnya berisiko tingginya seperti apa. Yang jelas memang berisiko karena tadi imunitasnya sangat menurun pada ibu hamil seperti rentan terkena COVID-19 ya Bu ya. Baik, dari hal tersebut memang bisa mengancam atau tidak ya Bu untuk kandungan janin di dalam kandungan ibu tersebut bisa. Lagi-lagi saya juga tidak, kalau secara ilmiah belum bisa menjelaskan terkait dengan evidence base yang sudah ada, karena memang ini pun juga sedang dalam penelitian. Di Wuhan sendiri pun juga yang awal mulanya COVID ini juga belum ada yang sampai ke sana, tapi memang data menunjukkan ini itu seperti kayak SARS dan MERS, mungkin pernah mendengar ya, itu memang ini jenisnya seperti itu. Kalau mengancam ke ibunya jelas beberapa kasus gagal nafas dengan COVID-19 ini, karena memang produksi lendir yang banyak,
hingga mengakibatkan gagal nafasnya. Begitu juga kalau beberapa ke janin, kalau boleh dibilang ada juga yang sampai mungkin karena ibunya sendiri juga untuk oksigenasinya juga kurang, sehingga ini juga ke bayinya hipoksia. Jadi memang makanya kalau ditarget protap untuk ibu hamil antara lain saturasi oksigen juga memang harus bagus. Kalau bisa dibayang kalau saturasi oksigen terus turun menurun, ya akhirnya dampaknya ke ibu jelas gagal nafas yang utama, terus ke bayi juga biasanya akan ikutan hipoksia dan meninggal. Beberapa juga ya tadi makanya yang paling parah itu kalau trimester pertama kena, karena itu angka keparahannya itu sangat tinggi sekali di trimester pertama. Oh iya, berarti memang yang lebih berisiko itu adalah di trimester pertama. Untuk trimester selanjutnya itu kayaknya untuk resiko itunya lebih rendah ya Bu ya? Ya makanya jangan hamil dulu ya. Jadi karena memang di trimester pertama ini kalau sampai terkena resikonya ke ibu dan janin sangat berdampak sekali. Resiko dari COVID-19 ini bisa dirasakan juga ya Bu untuk ibu hamil yang hamil pada saat pandemi seperti ini. Nah kira-kira untuk virus corona ini ya Bu, ketika ibu tersebut mengidap virus corona atau positif virus corona, itu bisa menularkan atau tidak Bu pada mungkin janin yang masih dalam perut gitu Bu, atau yang malah bisa menularkan, kalau misalnya menularkan secara misalnya bayi sudah melahirkan itu masih bisa ya Bu, masih bisa ya Bu. Tapi kalau misalnya tertular melewati seperti plasenta seperti itu bisa atau tidak? Untuk penularan dari ibu yang COVID-19 ke janinnya itu belum ada sampai sekarang pun. Untuk penelitiannya juga belum ada hasilnya, belum bisa dipastikan bahwa ibu yang terkena COVID-19 itu bisa menularkan ke bayinya ya. Itu belum ada sampai saat ini. Begitu juga misalkan ada petugas nakes atau keluarga ataupun yang lainnya misalkan membantu atau mendampingi proses persalinan, misalkan kok dia takut terkena cairan ketuban, sampai saat ini pun ketika diambil sampel cairan ketuban itu tidak ada COVID-19 di situ. Jadi memang pure murni saat ini penyebaran COVID-19 ini hanya penyebarannya dari droplet saja seperti itu. Melalui plasenta atau air ketuban ibu hamil. Tidak sama sekali hasil penelitian. Baik Ibu, kan karena di masa pandemi ini kan kita tidak tahu sampai kapan ya Bu ya. Jadi kita juga harus tahulah tentang protokol atau panduan ibu hamil dan bersalin pada saat pandemi seperti ini. Boleh Ibu sampaikan pada teman-teman supaya mereka juga tahu. Oke, ya. Untuk panduan ibu hamil ini ya seperti yang sudah disampaikan oleh buku panduan Kemenkes yang tahun 2020 ini, memang untuk trimester pertama dan trimester kedua itu beberapa malah tidak dilakukan pemeriksaan ya, kalau memang kecuali kalau dia memang itu ada benar-benar ada keluhan, ada yang benar, itu pun harus dengan janjian dulu dengan petugasnya. Berikutnya yang nanti akan lebih sering ANC itu adalah di trimester ketiga sambil menyiapkan juga proses persalinan. Jangan sampai juga ini karena beberapa sampai karena ya mungkin tadi takut mau konsul, takut tertular sampai malah tidak memeriksakan kehamilannya, yang tidak boleh seperti itu ya. Itu yang kedua, memang beberapa kasus kalau misalkan dengan ibu hamil dengan komorbid tadi ya, misalkan dia dengan ibu hamil dengan DM, ibu hamil dengan hipertensi, itu memang harus pengawasan ketat, dan itu memang harus dan itu pun juga ibu hamil semuanya harus di screening COVID-nya, karena di rumah sakit memang seperti itu supaya tidak nanti juga ada triase pasien di rumah sakit sendiri. Yang berikutnya untuk ibu bersalin sampai di pedomannya sampai saat ini WHO atau CDC pun juga tidak mengeluarkan. Memang ada beberapa nanti yang mungkin agak kontra ya, misalkan kayak yang di POGI bilang bahwa harus SC, tapi itu pun sebenarnya tidak harus semua ibu bersalin COVID itu dengan SC. Yang paling penting justru malah kenyamanan nanti ketika bersalin, ketika memang tidak ada ancaman. SC itu kalau benar-benar atas indikasi. Jadi kalau
kalau tidak ada indikasi, kalau di pedoman tersebut juga tidak harus SC. Jadi persalinan pervaginam pun normal, yang penting dia aman, nyaman. Jadi tadi juga harus dengan, kalau misalkan dia persalinan pervaginam, APD yang harus dipakai juga oleh tenaga kesehatan level 2. Kalaupun misal mau SC sesuai dengan buku pedoman yang ada di POGI, memang di Opjin ya, itu untuk Persatuan Opjin Indonesia, memang kalau di situ tertulis memang SC, dan ruangan operasi juga harus tekanannya negatif dan APD-nya level 3. Jadi memang sendiri-sendiri nanti untuk pedoman-pedoman. Yang tidak kalah penting sebenarnya adalah tetap ini kan kembali lagi mau new normal ya, ini juga ya, sudah masa pandemi, sudah ya istilah dibilang masih bencana sudah agak lewat ya, kepala ini sudah juga ada pengeluaran terbaru yaitu new normal. Ini juga sebenarnya sama, bukan terus new normal terus kembali seperti biasa, tidak. Kembali terbiasa di sini ya tetap prosedur pencegahan untuk COVID ini dimulai dari cuci tangan ya, dengan mau pakai hand wash itu sebenarnya lebih bagus, karena kumannya itu akan lisis sebenarnya dengan hand wash saja. Kalau cuma bepergian itu yang baru menggunakan hand sanitizer seperti itu ya. Yang berikutnya penggunaan masker itu juga penting, jangan terus kan sudah kembali normal nggak pakai masker, itu juga nggak boleh. Berikutnya juga social distancing ya, satu jarak. Kalau memang beberapa ada yang 1 meter 2 meter silakan, yang memang physical distancingnya itu memang tetap harus dilakukan. Dan jangan lupa peningkatkan imun ya, itu sangat penting sekali. Imun dengan apa? Dengan nutrisi, dengan rileks, berolahraga, rileks. Jangan, ibu hamil nggak boleh stresornya tinggi. Jadi dukungannya sangat penting sekali untuk ibu hamil ya, seperti itu. Ya, jadi memang ketika ibu hamil itu bisa menjaga imunitasnya agar tetap baik, lalu untuk memakan makanan dengan makanan yang bernutrisi tinggi seperti berolahraga juga, itu bisa beresiko rendah ya Bu terkena COVID-19 seperti itu. Baik teman-teman semuanya, terima kasih Ibu. Iya. Jangan lupa kalau untuk ibu hamil, kalau memang sekarang kondisinya sedang hamil, baca juga buku KIA, itu penting ya. Buku KIA jangan lupa, kalau misal stikernya harus dipasang di depan pintu rumah, itu juga penting. Di situ juga edukasinya banyak, mulai dari tanda-tanda persalinan, gawat persalinan, sementara bisa menggunakan itu. Dan juga boleh menggunakan layanan konselor kami ya. Saya juga dengan Mbak Nanik sudah ada konselor, monggo siapapun boleh, itu sudah ada di WA, ada saya dan ada Mbak Nanik di situ, silakan bisa berkonsultasi banyak di situ. Cukup itu saja. Terima kasih Ibu waktunya. Alhamdulillah untuk kali ini e-podcast kali ini sudah selesai. Kita bisa sambung lagi di e-podcast selanjutnya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya Junet pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.